Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kahfi jilid yang ketiga. Kita masuk pada halaman 113 ya. Halaman 113 masih membahas tentang proses terbentuknya fi'il ya, yang cacat, yaitu namanya fi'il lafif ya. Contohnya pada kata rawa dan turunannya, tasrifnya rawa dan tasrif atau turunannya. Kita masuk pada pembahasan al-qawaidu wal i'lal, proses terbentuknya lafaz rawa dan turunannya disertai dengan alasan-alasan penjelasan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-qawaidu wal i'lalu, qawaidul lafif. Lafif itu fi'il yang mu'tal dengan ciri ada dua huruf utama, penyusun kata utama yang menyusun fi'il tersebut yang cacat, ada dua. Boleh jadi huruf pertama dan terakhir alias fa fi'il dengan lam fi'il disebut dengan lafif mafruk dari kata faroko, terpisah, terpecah. Ada yang bergandengan, bersebelahan, yaitu cacatnya di ain fi'il dan lam fi'ilnya. Disebut dengan lafif makrun dari kata koron atau korona, artinya bergandengan. Kita lihat di sini qawaidul lafif wa i'laluhu min hadzal babi mislun naqisi illa. Ya. Soal kaidah lafif dan i'lal, alasan-alasannya dari bab ini, dari bab rawa, mislun nakis, sebagaimana bab nakis. Kalau nakis itu dicacatnya di akhiran ya, di lam fi'ilnya. Kalau misal di fa fi'ilnya, kalau ajwaf di ain fi'ilnya. Baik. Semisal nakis kecuali pada kata niyatan. Asluhu niwiyatan ala wazni fi'latan, ini dikecualikan. Sini niyatan asluhu niwiyatan, wazannya fi'latan. Berarti fa fi'ilnya berupa huruf nun, kemudian ain fi'ilnya berupa huruf ilat, huruf cacat, dan lam fi'ilnya berupa huruf cacat juga. Ain fi'ilnya wawu, lam fi'ilnya iya. Ya. Baik. Qulibatil wawu ya'an ijtima'ihima fi kalimatin. Langkah pertama, wawu pada niwiyatan, wawunya itu diganti dengan ya. Ijtima'ihima fi kalimatin, sehingga berkumpul, bersatu dua ya dalam satu kata. Wal ula sakinatun, ya pertama itu sukun menggantikan wawu, fasoroniyatan. Summa udghimatil ya'u fil ya'i fasoroniyatan. Kemudian diidgham, dileburkan ya-nya sehingga menjadi niyatan di tasydid. Ini kita sudah pernah bahas semisal ini ya. Dan ini masuknya lafif berarti. Ini lafif ya, karena ada dua yang cacat, yaitu waw dan ya pada ain fi'il dan lam fi'il. Lam fi'il ini lafif makrun. Berikutnya juga ada kata hayyan. Jadi yang mirip-mirip sama ro'a kali ya. Jadikan yang semisal ro'a. Hayyan asluhu hawiyan. Hayyan kehidupan. Niat tadi niat ya. Maksud hayyan ini kehidupan. Asluhu hawiyan ala wazni fa'lan. Qulibatil wawu ya'an, wawunya diganti ya. Lijtima'ihima, sehingga terkumpul keduanya dalam satu kata fi kalimat. Wal ula sakinatun fasara hayyan. Yang pertama sukun sehingga dibaca hayyan, dilebur, diidgham. Wa kadza syayyan, tayyan, ghayyan, kayyan, dan berlaku untuk yang lainnya. Luwiyan, berikutnya luwiyan. Ya, berikutnya adalah luwiyan. Asluhu luwuyan. Luwuyan. Aslinya apa? Luwuyan. Ada dua
Wow, luwuyan ya. Luwiyan jadi luwuyan. Luwiyan artinya bengkok. Hmm. Luwiyan asluhu luwuyan ala wazni fu'ulan kulibatil wawu tsaniyatu ya'an. Waw yang kedua dijadikan ya karena dia yang sukun ya, dicari yang sukun. Diganti ya sukun listima'ihima sehingga kumpul dua ya dua eh, apa? Sehingga berkumpul keduanya dalam satu kata. Yang satu ya sukun setelah wawu, yang satu ya berharokat tanwin itu ya. Nah, jadi dua ya. Fasoro luwuya. Summa udghimatil ya'u fil ya'i fasoro luwiyan. Kemudian di idgham dileburkan jadi tasydid jadi luwiyan. Agak susah bacanya. Summa kusiratil wawu. Kemudian wawunya di kasroh lil munasabati untuk menyesuaikan pelafalan fasoro luwiyan. Karena yang dihadapi adalah ya. Sehingga wawunya harus di kasroh. Pasangannya adalah kasroh. Luwiyan. Wakada huwiyan. Demikian juga berlaku pada kata huwiyan. Baik. Berikutnya lanjut. Kita bahas satu ilal lafif. Ringkasan dari ilal alasan-alasan cacatnya lafif ya. Rawa yarwi. Ringkasannya madi maklumnya rawaya ya. Rawaya jadi rawa gitu asal usulnya. Rawayu jadi rawau jadi rawau. Semula rawayat menjadi prosesnya rawat dihapus dulu itu diganti ya dengan alifnya lalu dibuang sekalian alifnya jadi rawat saja prosesnya. Berikut pula rawayata itu menjadi tahapannya rawata jadi rawata. Jadi lebih ringkas. Al-mudhari' al-ma'lum pada mudhari' yang aktif yarwiyu menjadi yarwi saja karena berat pengucapannya kalau yarwiyu gitu ya. Berat istiqol. Yarwiyuna menjadi prosesnya apa ini? Ada 4 tahap menjadi tahap kedua yarwiyuna, tahap ketiga yarwiyuna, tahap keempat yarwuna supaya memudahkan pelafalan di munasabah tadi ya. Disesuaikan pelafalannya, dhammah itu pasangannya dengan waw. Yarwuna itu lebih pas. Berikutnya ada tarwina, ini tarwina ya, domir anti ya. Oh, tadi yarwiyuna itu domir hum ya. Ini tarwina domir, nampaknya domir anti ya. Tarwina menjadi hasil akhirnya tarwina, menghapus ya yang berharokatnya supaya lebih ringkas ya. Nah, kemudian ada masdar niwiyatan menjadi niyatan. Tadi prosesnya sudah dijelaskan. Isim fa'il contohnya rawiyun ya menjadi ini ada 5 tahap rawiyun diganti nun sukun tanwinnya. Rawiyin yu jadi sukun rawiyin gitu bacanya. Kemudian jadi rawin diringkas ya-nya dihapus. Lalu sekalian non sukunnya dijadikan tanwin saja. Jadi non sukun itu bisa berubah jadi tanwin. Dijadikan tanwin kasro. Ya, jadi rawin. Itu prosesnya ini pada isim fa'il yang golongannya juga termasuk golongan tidak hanya lafif ya ini. Tapi juga kategorinya isim mankus ya. Isim mankus memang seperti itu. Kalau alif lamnya dibuang, maka ujungnya huruf cacatnya jadi tanwin. Tanwin kasro. Al-hadi jadi hadin. Ar-rawi jadi rawin dan seterusnya. Begitu pula ada rawiyuna ini jamaknya, bentuk jamaknya rawiyuna, rawuna tadi. Dalilnya adalah penyesuaian munasabah. Ya, doma ketemu waw. Baik. Isim maf'ulnya marwiyun. Ujung-ujungnya jadi marwiyun ya. Bukan marwiyun karena yang dihadapi adalah ya sehingga menyesuaikan pelafalan lil munasabah. Jika pakainya kasroh wiyun marwiyun. Baik. Kemudian fil amarnya irwi masih ada ya sukunnya jadi irwi saja pendek. Lebih diringkas ya. Nah, juga diingat bahwa tanda fil amr adalah tanda jazm atau i'rab jazm pada ya alamat jazm pada fi'il mudhari'nya. Kalau kita bilang
Irwi berarti asalnya dari fi'il mudhari tarwi. Masih ada lafadz huruf bengkoknya terakhirnya, ya bengkok. Lalu kena jazm maka iya-nya dihapus. Sehingga memang harus menghapus huruf terakhirnya. Ya, dihapus huruf terakhirnya menjadi tarwi gitu, la tarwi misalnya. Nah, itulah tanda jazm, itu tanda fi'il amarnya dengan mengatakan apa? Harful illah atau hadful akhir, menghapus huruf terakhirnya. Jadi tanda fi'il amr adalah tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Itulah kenapa menjadi irwi saja. Karena ya-nya dihapus sebagaimana tanda jazm pada fi'il mudhari'nya juga ya-nya dihapus huruf terakhirnya. Fi'il nahi pun demikian, mirip ya, sama. La tarwi menjadi la tarwi saja. Dihapus ya-nya karena jazm. Jazm pada fi'il mudhari'. Isim zaman makan marwayun menjadi marwayun diganti nun sukun ya. Marwan berarti ya-nya dihapus, diganti alif ya. Lalu alifnya dibuang sekalian biar lebih ringkas. Lalu nun sukun diubah lagi menjadi tanwin dan dengan memunculkan alif bengkoknya itu menjadi Marwan. Itu asal-usul nama orang ya, panjang sekali. Marwan ya, dari kata marwayun. Isim alatnya mirwayun, bedanya dengan isim zaman makan mimnya di kasroh ya. Mirwayun, mirwayun, mirwan, mirwan, mirwan. Sehingga diganti alif yang dibuang, nun sukun diganti tanwin fathah ditambahkan alif bengkok. Fil madi majhul, fil madi pasif ruwiyu, 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 ruwu. Ini dalilnya apa? Lil munasabah. Menyesuaikan pelafalan karena yang dihadapi adalah waw sukun sehingga huruf sebelumnya harus di dhamma. Kemudian mudhari majhul, mudhari yang pasif yurwayu asalnya tentu berat lisikol maka diringankan tidak dibaca. Yurwa saja. Ya, berat. Berikutnya ada yurwayuna sama, yurwauna sama ya. Ini berat sehingga tidak dibaca ya-nya malah diganti jadi alif itu. Lalu alifnya dibuang sekalian. Jadi lebih ringkas ya. Yurwauna. Turwayina ini domir antinya ya. Turwayina ya diganti alif lalu alifnya dibuang sekalian. Turwayina lebih ringan, lebih ringkas. Kemudian tadi selesai pembahasan rawa ya. Sekarang kita masuk tasrif al-multawi. Fa'ala yaf'ilu wa qayaki. Tasrif al-multawi tasrif berikutnya ya. Ini lafif mafruk ya. Fa'ala yaf'ilu contohnya wa qayaki. Kenapa mafruk terpisah faroko yaitu cacatnya di huruf pertama waw dan lam fi'ilnya ya. Ya ini ya, ya-nya ini. Waqo itu di situ ada ya, itu bukan alif nampaknya itu ya. Baik, waqo yaki artinya melindungi. Baik. Kita coba tasrif aslinya. Ini lafif mafruk ya. Waqo yaki wiqayatan. Wakin mauqiyun qilataki mauqon miqon muqiya yuqo. Waqo fil madinya yaki mudhari wiqayatan masdar wakin isim fa'il mauqiyun isim maf'ul qi fil amr. Ingat pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah kepakai di situ. Wa dan qi. Ya Allah qi, lindungilah kami azabannar dari azab neraka. Wa qina azabannar. Itu bukan satu kata wakina itu wakina itu 3 kata wa ki sama na-nya maf'ul bi wawunya huruf ataf ya. Baik, la taki fil nahinya mauqon ini isim zaman makan, miqon isim alat, buqiya madi majhul, yuqa mudhari majhul. Tasrif far'inya madi maklum terlebih dahulu waqa waqaya waqau waqat waqata waqaina waqaita waqaituma waqaitum waqaiti waqaituma waqaitunna waqaitu waqaina. Berikut dari maklumnya yaqi yaqiyani yaquna taqi taqiyani yaqina taqi taqiyani taquna taqina taqiyani taqina. Nah, apakah benar? Nanti kita cek ya. Ini sama antara domir anti dengan antuna ya. Takina, takina. Nanti kita cek di i'lal ya. Baik. Aki, naki.
Nah, dia ada kesamaan di domir anti dengan domir antunna. Lalu sisanya banyak juga yang sama seperti eh, domir apa ini? Baris kedua, huma ya. Huma untuk perempuan, mu'annas. Itu sama dengan takiyani di bawahnya. Berarti antuma laki-laki dan antuma perempuan sama. Takiyani, takiyani, takiyani. Begitu pula taki ya, taki pada domir hiya dengan domir anta itu juga sama taki. Jadi itu nampaknya sudah betul, nggak ada masalah. Berikutnya kita masuk tasrif far'i berikutnya masdar wiqayatan. Nah itu wiqayah. Kita sering dengar istilah wiqayah seperti pada istilah nun wiqayah, nun untuk menjaga. Ya, misalnya ja'alani. Nah, nunnya itu fungsinya menjaga ja'ala agar tidak berharokat akhir kasroh sehingga ada kata ni. Nunnya itu namanya nun wikoya, menjaga. Bukan jadi ja'ali itu kan nggak boleh. Harus ada nun yang dikorbankan yang di kasroh. Wikoyatan, wikoyata ini bentuk musanna ya. Wikoya mufrad, wikoyata ini musanna, wikoyatin bentuk apa? Kita close. Kita lanjutkan. Kemudian isim fa'ilnya ada wakin, asalnya wakiyun. Nanti kita bahas prosesnya. Jadi wakin seperti tadi rawi ya. Ar-rawi jadi rawin sama isim mankus ya. Wakin, wakiyani, wakuna, wakiyatun, wakiyatani, wakiyatun. Oke, misalnya ini mudah. Ini berdasarkan bilangan dan jenis kelamin. Kemudian isim maf'ul juga sama, tinggal diubah ke ada mimnya. Mauqiyun ya, tambahkan mim. Mauqiyun, mauqiyani, mauqiyuna, mauqiyatun, mauqiyatani, mauqiyatun. Tipsnya membedakan fi'il mu'tal dengan sahih. Kalau fi'il sahih antara isim fa'il dengan isim maf'ul itu bentuknya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Ya, misalnya muslimun, muslamun, ya kan? Apalagi kategori wazan atau pola sulasi mazid ya, itu mirip-mirip. Baik itu af'ala, fa'ala, mirip-mirip antara bentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Tapi kalau sudah bahas mu'tal, biasanya beda jauh antara bentuk isim fa'il dengan isim maf'ulnya. Yang pakai mim biasanya isim maf'ulnya ya. Pakai mim di situ. Kemudian tadi sudah mauqiyun, mauqiyani, mauqiyuna, mauqiyatun, mauqiyatani, mauqiyatun. Ya, orang yang dijaga, sesuatu yang terjaga gitu ya, terlindungi. Tapi berdasarkan bilangan dan jenis kelamin. Fil amarnya ki, kiya, ku, ki, kiya, kina. Jadi cuma satu huruf ki itu sudah fil amr. Ki jagalah, lindungilah ya. Kiya, ku, ki. Ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik. Kemudian fil nahi la taki, la takiya, la taku, la taki, la takiya, la takina. Ya, di situ la taki itu proses. Jadi fil nahi itu salah satu tahapan sebelum terbentuk fil amr tadi ya. Karena fil amr berasal dari fil mudhari yang kena jazm. Nah, salah satu jazm adalah nahi, larangan. Sehingga kalau kita lihat ki tadi pada fil amri itu proses awalnya dari la taki. Ya, sehingga nanti taknya kan dibuang. Untuk membentuk fil amr, taknya tinggal dibuang, la-nya dibuang. Jadilah ki saja. Itulah proses terbentuknya fil amr. Coba dibayangkan la-nya dibuang, taknya dibuang, lalu dibaca ki, kiya, ku, ki, kiya, kina. Sama kan? Seperti fil amrnya. Tuh. Jadi bentuk itu rumusnya. Membentuk fil amr dari fi'il mudhari jazmnya. Isim makan, isim zaman nampaknya sama. Mauqon, mauqoyani, mawakin. Mawakin jama taksir ya, mawakin. Mauqon, mauqoyani, mawakin. Isim alatnya miqon, miqoyani, mawakin. Miqon, miqoyani, mawakin. Isim alatnya ini juga berdasarkan bilangan saja. Miqon mufrad, miqoyani, musanna, mawakin jama taksir. Alat untuk melindungi gitu ya. Kita lihat madi majhul wukiya, wukiya, wuku. Nah, wukiyat, wukiyata, wukina, wukita, wukituma, wukitum, wukiti, wukituma, wukitunna, wukitu, wukina. Ya, nggak ada masalah nampaknya jelas ini
Kemudian artinya dilindungi berarti ya, wuqiyah. Mudhari majhul tadi telah dilindungi karena fil madi lampau. Ini yuko sedang dilindungi, dijaga. Yuko yukoyani yukuna tuko tukoyani yukoina. Benar? Yukoina ya. Tuko tukoyani tukuna tukoina. Tukoina tukoyani tukoina. Sama ya. Domir anti dengan antuna sama. Uko nuko. Baik, itu mudhari majhul artinya sedang terjaga atau sedang dilindungi. Alhamdulillah contoh lain nanti bisa dipraktekkan. Ya, ada apa saja di sini? Ada wada, ada wakho, ada wasa, ada waro, ya, ada waza, ada waha, ada waza, ada 4 ya. Yuk kita coba praktekkan ringkas-ringkas saja. Caranya gimana? Lebih hemat, caranya lebih ringkas, lebih simpel. Kita foto biar nggak bolak-balik di HP, lalu kita langsung ke, kalau belum hafal ya, langsung ke template asli, tasrif aslinya. Nah, baru kita praktekkan. Yang diikuti pertama adalah wada. Ya, masdarnya wadiyan dan diyatan, ada 2. Wada yadi wadiyan diyatan wadin madwiyun di la tadi maudan midan wudiya yuda, gitu ya. Berikutnya ada wakho, maksudnya cuma 1, wakhyan. Berarti wakho yakhi wakhyan wakhin maukhiyun khi la takhi maukhon mikhon wukhiya yukho. Baik. Oh, ya panjang ya, yukho. Panjang. Kemudian ada wasyan dan syiatan. Untuk masanya ada 2. Wasya yashi wasyan syiatan washin mausyiyun shi la tashi mausyan mishan wusya yusha. Kemudian yang keempat wasa ya, wasyan. Wasa yasi wasyan wasin mausiyun si la tasi mausan misan usia yusa. Baik. Ini ada apalagi ada waryan ya. Waro. Hati-hati di sini. Waro berarti apa? Waro yari. Benar ya? Berarti kan kalau wada yadi waro yari, wawunya kan nggak dibaca. Di fi'il mudhari'nya wawunya tidak dibaca. Fa'ilnya dihapus ya. Waro yari wariyan, waro yari wariyan, warin mauriyun, ri la tari, mauron miron, wuriya yuro. Nah, itu uniknya di fi'il ini, kategori ini fa'ilnya wawunya tidak dibaca ketika di fi'il mudhari. Ya. Baik. Kemudian sedikit lagi ada waza yazi wizayatan. Sebentar. Wazian asarnya. Waza yazi wazian wazin mauziyun zi la tazi mauzan mizan wuziya yuza. Kemudian 2 lagi wahyan. Waha yahi wahyan wahin mauhiyun hi la tahi mauhan mihan wuhiya yuha. Yang terakhir wazyan waza yazi wazyan wazin mauziyun zi la tazi mauzan mizan wuziya yuza. Baik ya, insyaallah ini mudah, tinggal sering dilatih saja. Adapun di bawahnya biasanya membahas iqlal ya. Coba kita lihat. Nah, seterusnya itu membahas iqlal. Kita lihat apakah panjang. Ini sisanya membahas iqlal dan ringkasannya, khulasa. Cuma 6 poin.
kita kita bahas ringkas saja. Al-qawaid wal ilal, qawaidul multawi wa ilaluhu min hadzal bab. Ya, jadi lafif berikutnya ini diistilahkan dengan al-multawi. Kalau ana istilahkannya tadi Pak, lafif mafruk ya. Wa ilaluhu, dan ilalnya alasannya min hadzal bab mislun nakis, semisal pada bab nakis. Illa di sini nampaknya bukan diartikan apa ya? Kalau kecuali bukan kecuali ya, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yaqi asluhu yauqiyu ala wazni yaf'ilu hudifatil wawu minhu wa min jami'i tasarifil mudhari'il ma'ruf li wuqu'iha bainal fathati harfil mudhari' wal kasrah. Singkatnya, yaqi itu aslinya yauqiyu, ikuti pola yaf'ilu, dihapus wawunya. Bayangkan yauqiyu, wawunya dihapus, lalu wa min jami'i tasarifil mudhari' al-ma'ruf li wuqu'iha baina fathatil harfil mudhari'ah wal kasrah. Yaitu dengan cara ya jami' tasarifil mudhari' al-ma'ruf yang terkenal li wuqu'iha baina fathati harfil mudhari' antara fathah huruf mudhari'ah, berarti huruf mudhari'ah itu ya-nya ya. Huruf pertama ya-nya, wal kasroh bertemu dengan kasrohnya qaf ya. Jadi langsung dibaca yaqi, wawunya dihapus langsung ya. Langsung bertemu jami sebagaimana keumuman tasrifil mudhari', namun ini pengecualian. Mungkin maksudnya pengecualian adalah dari bentuk kalau nakis kan huruf terakhir ya. Misalnya apa? Nakis itu misalnya da'a ya. Da'a yad'una. Kalau da'a yad'u itu waw fa fiilnya masih ada ketika diubah ke fiil mudhari. Namun kalau pada fiil lafif, fa fiilnya itu dihapus ketika masuk pada fiil mudhari. Allah alam mungkin itu maksud dari illa dikecualikan dari nakis. Kita lihat contohnya yasibu fasara yaqi. Ya. Kalau di fiil ini fiil misal ini ya. Sebentar. Iya, ini fiil misal. Kalau di fiil misal yang huruf pertamanya cacat menjadi yasibu, wasaba yasibu kan. Kalau pada fiil lafif waqa jadi yaqi, wawunya dibuang. Sama, wasaba yasibu, wawunya juga dibuang. Baik. Kemudian summa u'illa mislu yarmi. Kemudian dii'lal ya, semisal yarmi, dii'lal, prosesnya seperti apa dari awal sampai terbentuk itu sebagaimana pada beberapa bab sebelumnya pada yarmi ya. Roma yarmi berarti nakis ya, pada bab nakis. Roma yarmi. Kalau pada Roma yarmi fa fiilnya masih ada, itu ro-nya. Nah itu tadi, makanya pengecualian dari bentuk nakis. Kemudian ada ki bagaimana prosesnya? Ila akhirih mustaqun min mudhari'il mukhatab. Dia turunan dari fi'il mudhari orang kedua. Ya, dari apa? Taki, wa huwa taki. Ila akhirih sampai tasrif berikutnya, turunannya hudzifatit ta'u, taknya dihapus pada taki, bayangin. Kemudian min awalihi, dari awal dihapus, summa juzima bihadfil ya'i wan nun. Kemudian dihapus juga ya dan nunnya kalau ada nun ya. Kalau ada nun pada af'alul khamsah kan ada nun ya. Takuna, takina ya. Mislu irmi ila akhiri, begitu pula berlaku pada irmi ya. Fasoro, maka berlaku juga pada ki. Kalau irmi pada bab yang beda ya. Irmi, yarmi pada bab nakis. Mu'tal yang nakisan, mu'tal itu ada misal, ajwaf, nakis, lafif ya. Baik. Kalau pada nakis contohnya irmi itu masih memunculkan fa fiilnya dan masih dibantu dengan hamzah wasol ya, bukan hanya mi saja. Tapi kalau pada lafif cuma menyisakan ain fiilnya saja. Berikutnya la taki, janganlah kamu melindungi ila akhiri dan sampai seterusnya turunannya. Asluhu al-mudhari'ul mukhatab, sebenarnya dia al-mudhari' mukhatab ya, seperti tadi sama taki gitu ya.
Zidat fi awalihi lanahiyah ditambahkan lanahiyah wa ghuyira akhiruhu berubah akhirannya artinya ianya dihapus ya kena jazm. Mislu fi'li amrin sebagaimana fi'il amr fasara lataki menjadi lataki hingga turunannya berlaku juga turunannya. Ianya dihapus karena jazm gitu ya, karena la-nya itu. Kemudian miqon asluhu miqon ala wazni mif'alun qulibatil wawu ya'an lil munasabati fasara miqon. Miqon aslinya miqon. Namun itu susah mengucapinya, enggak cocok. Maka mi kan kasroh, maka cocoknya pakai ya sehingga diganti ya jadi miqon. Itu saja, sederhana. Yang kelima wafa'an asluhu wafayan pakai wafa nampaknya karena mirip dengan pola waqo ya. Cuma ini bukan lafif ini. Ini mitsal ya. Karena huruf pertamanya yang cacat, fa'ilnya. Wafa'an asluhu wafayan. Oh enggak, ini lafif juga berarti. Karena aslinya wafayan, fa'an ralat ya. Wafayan, asluhu wafayan. Wa sama ya-nya ini menunjukkan dia lafif ya. Wazannya fa'alan. Qulibatil ya hamzatan, ya-nya diganti hamzah, bayangkan wafayan jadi wafa'an. Liwuku'iha torfan ba'da alifin. Prosesnya pada akhirannya diwuku'iha, ditaruh di ujungnya setelah alif itu ditambahkan setelah alif. Setelah ya itu tambahkan alif zaidah fasora wafa'an. Ya, ditambahkan alif zaidah. Tapi pada hamzah tidak berlaku. Ya, kalau wafa'an tidak berlaku karena hamzah tidak perlu tambahan alif zaidah. Jadi yang tidak perlu tambahan alif zaidah itu adalah tanwin fathah pada hamzah dan pada tak marbutoh. Itu nggak perlu. Selain itu perlu ada alif zaidah, wafayan atau kitaban, ya kan? Rojulan pasti ada alif tambahannya dia. Kecuali apa? Hamzah dan tak marbutoh. Yang terakhir syiatan dan diatan, wa diatan dan u'illa di'lam diproses alasannya semisal sibatan sama berlaku pada bab wasaba yasibu berarti di bab misal ya sudah jauh itu di bab awal fi'il mu'tal. Prosesnya sama syiatan, diatan, di'ila sebagaimana sibatan. Baik, itu bisa dicek lagi di bab sibatan prosesnya. Mungkin itu dulu, misalnya ini ringkasan khulasah tasrif mu'tal mimbab fa'ala yaf'ilu. Kalau dibaca juga boleh. Madi maklumnya wasabah, wasabat, wasabu jadi bukan jadi ini ya. Ini contoh-contohnya ada wasabah, ada wasabat, wasabu, wasabna. Ini cuma sampel. Ajwa contohnya itu misalnya fa-fiilnya saja yang cacat. Kalau ajwa tengahnya, ain fiilnya yang cacat, ba'a, ba'at, ba'u, bi'na. Nakis yang cacat itu akhirannya lam fiilnya roma, romat, romu, romaina. Lafif ini lafif makrun ya. Ini istilahnya berbeda kalau di kitab lain lafif makrun yaitu rawa, rawat, rawau, rawaina. Karena makrun bergandengan, koran itu fa'il dengan lafilnya bersebelahan, cacat, sama-sama cacat. Al-multawi di lafaz lain disebut lafif mafruk, terpisah, faroko. Wow, di fa'il cacatnya dan di lam fi'il. Contohnya waqo, waqot, waqu, waqoina. Mudhari maklumnya demikian juga misalnya yasibu pada misal ya, yasibu, yasibuna, yasibna, tasbina, tasibna. Ada ajwaf, yabi'u, yabi'una, yabi'na, tabi'ina, tabi'na. Fokus di mana yang cacatnya. Ya. Dan lihat prosesnya masih normal ya. Tidak seperti yang lafif. Nanti kalau lafif harus dibuang misal dan lafif harus dibuang fa'ilnya ketika ke fi'il mudhari'. Kalau nakis masih sama, masih ada roknya. Yarmi, yarmuna, yarmina, tarmina, tarmina. Masih ada ya roknya, fa'ilnya. Lihat lafif yang terutama yang mafruk ya. Kalau yang yang makrun masih ada. Yarwi, yarwuna, yarwina, tarwina, turwina. Tapi yang multawi atau multawa yang lafif mafruk yaki sudah tidak, nanti tidak ada lagi wawunya. Wakonya sudah tidak ada wawunya di fi'il mudhari'nya. Yaki, yakuna, yakina, takina, tukina. Baik, ini sampel saja. Sisanya ada masdar pada misal contohnya wasaban. Wasaban tuh ya maksudnya tanwin. Wusuban atau sibatan ada 3. Ajwafnya bay'an.
nakisnya romyan. Bayangkan misal itu huruf fa fi'ilnya yang cacat, ajwaf ain fi'ilnya yang cacat, ya. Ya-nya berarti wasaban berarti wa-nya. Dan nakis itu lam fi'il yang cacat, romyan berarti akhirannya, ya. Ya-nya itu rimayatan juga sama ya-nya. Lafif ini maksudnya lafif makrun, ya. Riwayatan berarti waw sama ya-nya. Mutawi atau mutawai berarti eh, mafruk, ya, terpisah berarti wa sama ya juga, wikoyata. Isim fa'ilnya wasibun, wasibuna, itu yang misal, yang ajwab, ba'i'un, ba'i'una, fokus diperhatikan di mana yang cacat. Misal di awal, ajwab di tengah, nakis di akhir, nakisun romin, romuna, huruf cacatnya dihapusnya. Lafif juga sama, lafif yang mafruk maupun yang makrun yang mafruk sama, huruf cacatnya dihapus. Berarti lam fiilnya dihapus, tidak sebagaimana pada misal dan ajwaf. Masih ada kan? Nah, kalau ini dihapus semua. Romin, rowin, wakin pada yang bentuk tunggal, ya. Nah, tapi pada bentuk yang jamak, romuna, rowuna, wakuna dimunculkan lagi ya apa lam fiilnya. Isim maf'ul mausubun, mausubuna pada misal, pada ajwaf contohnya mabi'un, mabi'una sudah berbeda pola. Pada nakis marmiyun, marmiyuna, pada lafif marwiyun, marwiyuna, pada al-mutawa atau lafif mafruk, ya, mauqiyun, mauqiyuna. Intinya masih ada mimnya tetap. Baik. Kemudian apakah masih ada lagi? Kita lihat. Fil amarnya, misal pada misal ada sib, sibu, sibi, sibna. Ajwaf bi', bi'u, bi'i, bi'na. Fokus di mana yang cacat gitu, ya, selalu diingat mana yang cacat. Lihat pada misal dihapus fa fi'ilnya pada fil amarnya. Wasaba kan, wawnya enggak ada. Pada ajwaf yang dihapus ain fi'ilnya. Nah, gitu. Jadi diingat-ingat. Harusnya kan ba'a kan atau baya'a. Huruf tengahnya dihapus. Justru dihapus, ya. Nakis irmi lengkap, ya. Oh, enggak lengkap. Lam fi'ilnya dihapus. Ya kan? Karena mengikuti tanda jazm fi'il mudhari. Fi'il amr itu mengikuti tanda jazm fi'il mudhari'nya, ya. Nakis irmi, irmu, irmi, irmina, kecuali bentuk jamak, ya. Bentuk jamak, bentuk selain tunggal, maka dimunculkan lagi lam fi'ilnya. Lafif yang kalau lafif saja berarti lafif makrun, irwi, irwu, irwi, irwi, irwina, ya. Irwi, rowa, yarwi. Berarti lam fi'ilnya dihapus, ya. Baru muncul lagi dibentuk jamak dan seterusnya. Multawi atau mutawa, nama lainnya tadi lafif mafruk terpisah, simpel saja satu huruf ki saja sudah. Berarti dihapus fa fi'il dan lam fi'ilnya. Dihapus semua yang cacatnya, ya. Sisa yang sahihnya, huruf sahihnya cuma di ain fi'il. Ki, ku, ki, kina, kecuali bentuk jamak dan lainnya. Baik, apakah sudah selesai? Baik, nah ini sisanya nanti kita baca di pertemuan berikutnya saja. Alhamdulillah, untuk pembahasan ringkas, ya, karena ini sudah sering kita bahas, iklalnya akan seperti itu. Diganti, dihapus, ditukar, seperti itu. Akan terus, ya, seperti itu. Ada lil munasabah, istilah-istilah itu menjadi pegangan kita ketika kita membaca kitab. Ya, harus tahu asal-usulnya dari mana dengan kaidah-kaidah tadi. Ada munasabah, ada iltiqa sakinain, nanti ada yang dihapus, ada yang diganti. Itu sudah harus terbayangkan dan menerawang ketika baca kitab. Mau dibaca apa? Itu fungsi dari belajar huruf-huruf atau lafaz-lafaz yang cacat. Baik, ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu